Assalamualaikum sahabatku semuanya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi tentunya dengan channel Taruna Garden yang akan selalu berbagi tips atau berbagi pengalaman yang mungkin bisa berguna atau bermanfaat bagi para sahabat semua, khususnya bidang pertanian, terutama di bidang buah-buahan. Nah, untuk kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu bagaimana cara meracik pupuk agar tanaman kecil bisa cepat berbuah. Jangankan tanaman besar yang sudah siap berbuah, tanaman kecil pun bisa dipaksa untuk berbuah dengan racikan pupuk yang saya akan tutorialkan pada kesempatan video kali ini. Buktinya seperti tanaman pete ini. Tanaman pete masih ditanam di polybag, yaitu sebagai bibit sobat, tapi selalu diaplikasi dengan pupuk racikan dengan interval pemupukan setiap 1 minggu sekali sampai 2 minggu sekali. Alhamdulillah bisa mengeluarkan penul sobat atau bunga. Juga di pucuknya masih ada mengeluarkan calon bunga. Pupuk racikan ini selain pada tanaman pete bisa diaplikasikan ke tanaman yang lain sobat, seperti tanaman alpukat, tanaman durian, tanaman kelengkeng, tanaman mangga, dan lain sebagainya, dan juga bisa diaplikasikan ke tanaman sayuran sobat. Nah, untuk itu kepada para sahabat yang masih mempunyai kendala dalam membuahkan atau merangsang tanaman agar cepat berbuah, ikuti video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Alangkah baiknya untuk memberikan dukungan pada channel kami ini dengan cara like, subscribe, dan komen pada video ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Nah, apabila sudah, yuk kita ke langkah-langkah cara meracik pupuknya. Baiklah sobat, kita mulai cara meracik pupuknya. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah yang masuk air sebanyak 5 liter karena pembuatan pupuknya cuma 5 liter sobat. Untuk yang selanjutnya kita siapkan air leri atau air beras. Air beras dimasukkan sebanyak 5 liter. Ini masuk airnya sebanyak 5 liter sampai penuh sobat. Nah, sesudah dimasukkan air beras, dan untuk langkah yang selanjutnya kita masukkan bahan yang pertama. Untuk bahan yang pertama saya menggunakan minuman energi seperti Extra Joss ini sobat. Extra Joss ini sangat bagus sekali untuk pembuatan pupuk perangsang buah. Karena minuman serbuk Extra Joss ini banyak sekali mengandung vitamin-vitamin yang sangat berguna untuk melebatkan setiap tanaman. Jadi sangat cocok sekali untuk dijadikan pupuk perangsang buah sobat. Untuk langkah selanjutnya kita buka Extra Joss-nya. Untuk membukanya sahabat bisa menggunakan gunting atau bisa disobek atau bisa menggunakan apa saja. Setelah dibuka kita masukkan Extra Joss-nya ke dalam air beras yang tadi sudah disiapkan. Nah, setelah dimasukkan Extra Joss-nya diaduk-aduk dulu supaya bisa tercampur antara Extra Joss dan air beras. Nah, seperti ini sobat. Nah, setelah diaduk-aduk, untuk langkah yang selanjutnya kita masukkan bahan yang kedua, yaitu bahan yang kedua saya menggunakan 1 butir tablet obat mah promah sobat. Ini sangat bagus sekali untuk dijadikan pupuk apabila disatukan dengan Extra Joss sobat. Dan hasilnya sudah bisa disaksikan sendiri, tanaman kecil pun bisa berbuah dengan menggunakan tablet obat promah seperti ini. Sebelum dimasukkan ke bahan yang lainnya, tablet promah ini harus dihancurkan dulu. Untuk menghancurkannya saya menggunakan sendok sobat seperti ini, ditekan dan akan cepat hancurnya. Nah, seperti ini cara menghancurkannya sobat, ditekan-tekan sendoknya dan tablet promahnya akan hancur seperti ini. Dan setelah hancur ambil airnya sedikit lalu dilarutkan dulu di dalam sendok seperti ini, seperti mau ngasih obat pada anak-anak. Nah, seperti ini. Dan setelah hancur langsung dimasukkan ke bahan yang tadi sudah dicampurkan. Dan setelah dimasukkan tablet promahnya seperti biasa diaduk-aduk dulu sobat supaya semua bahan bisa tercampur dengan rata. Dan untuk langkah yang selanjutnya kita masukkan bahan yang ketiga, yaitu saya menggunakan sasa. Sasa ini sangat bagus sekali untuk merangsang pembuahan karena sasa sebagai potasium yang mengandung kalium sangat tinggi sobat.
Untuk dosis sasa untuk pembuatan pupuk dalam 5 liter saya menggunakan cukup 2 sendok saja. Seperti ini 2 sendok sobat. Ini merupakan dosis yang sangat tepat untuk pembuatan pupuk 5 liter. Jadi potasiumnya cukup 2 sendok saja. Setelah dimasukkan potasiumnya kita aduk-aduk seperti ini supaya semua bahan bisa tercampur dengan rata sobat. Nah, ini harus benar-benar rata cara pengadukannya. Dan setelah selesai diaduk-aduk, untuk langkah yang selanjutnya kita masukkan bahan yang keempat. Bahan yang keempat saya menggunakan pupuk NPK Mutiara 1616 dari grower atau dari apa saja, yang penting NPK 1616 sobat. Untuk dosis NPK 1616 dalam pembuatan pupuk 5 liter cukup ditambahkan 5 sendok saja. Jadi sangat irit sekali untuk penggunaan pupuk NPK 1616 ini. Walaupun pupuknya 5 sendok tetapi khasiatnya akan berkali-kali lipat sobat. Bisa sampai 10 sampai dengan 50 kali lipat ini khasiatnya pupuk NPK 1616 yang sudah dicampurkan dengan bahan-bahan yang tadi sudah dimasukkan. Untuk langkah selanjutnya biasa diaduk-aduk sobat supaya bisa tercampur. Pengadukannya agak lama, ini harus benar-benar larut pupuknya. Dan untuk langkah selanjutnya kita masukkan bahan yang terakhir yaitu M4 sobat. Kalau tidak ada M4 sahabat bisa menggunakan gula merah atau Yakult sebagai bioaktivator dan untuk menggandakan khasiat-khasiat yang terkandung di dalam bahan-bahan yang sudah dimasukkan. Untuk M4 saya menggunakan 3 tutup saja untuk pembuatan pupuk 5 liter pupuk. Nah, seperti ini sudah dimasukkan. Setelah M4 yang dimasukkan merupakan bahan yang terakhir, berarti semua bahan sudah dimasukkan semuanya, berarti pembuatan pupuknya sudah selesai. Tinggal sahabat mengaduk-aduknya seperti ini sampai benar-benar larut dan sampai tercampur dengan rata. Dan ini jangan dulu diaplikasikan ke tanaman pupuk ini karena menggunakan M4, jadi harus dilakukan fermentasi. Untuk proses fermentasi bisa dilakukan minimal selama 3 hari sampai dengan 1 minggu. Untuk fermentasi pupuk perangsang buah diracikan seperti ini sobat. Beda dengan organik, ini harus 1 minggu sampai dengan 2 minggu. Nah, kelihatannya ini sudah 5 hari sobat. Ini sudah bisa diaplikasikan ke tanaman. Dan penampakannya seperti ini apabila sudah difermentasi selama 5 hari. Dan sebelum diaplikasikan ke tanaman diaduk-aduk dulu. Untuk dosis pengaplikasian sobat, penggunaan pupuk racikan ini 1 liter pupuk bisa dicampur dengan air sebanyak 5 liter sampai dengan 10 liter. Ini untuk tanaman yang masih kecil, airnya saya menggunakan sebanyak 10 liter sobat. Kalau untuk tanaman yang masih kecil, kalau tanaman yang sudah besar yang ditanam di tanah sahabat bisa menggunakan 5 liter air dan 1 liter pupuk. Untuk dosis pemakaian ke dalam tanaman 1 liter untuk 1 polybag seperti ini sobat. Nah, untuk sementara sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.